Hai. 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 Sekarang sudah jam 3. 3 subuh. Jadi secara kebetulan kita live, terus gua iseng-iseng sama yang lain mencoba ngebahas tentang about love, cinta. Bertahan satu cinta. Oke, kita ngebahas tentang cinta nih. Jadi tentang cinta asal belum kesana. Menurut kalian masing-masing, apa sih arti cinta buat kalian sendiri? Satu-satu silakan jawab sebelum kita nanyain sama komen-komen. Oke, Katon dulu yang mungkin pengalamannya nggak banyak. Gimana Ton? Menurut lo itu cinta tuh kayak gimana sih Ton? Iya, cinta itu menggambarkan rasa senang iya, sakit iya, ya bikin mood iya, bikin unmood iya. Gado-gado weh. Ya, mempengaruhi apa ya? Pola pikir. 80% aktivitas kita lah. Omong gue gitu. Jadi kalau hubungan yang bagus itu akan seperti energi positif untuk kalian gitu. Kamu saya. Buat untuk kita Cinta itu luas guys. Cinta itu nggak harus lu dan dia. Cinta itu bisa cinta sama sahabat, cinta sama Hewan teman, peliharaan. cinta sama cinta sama orang tua. Cinta itu banyak, luas banget lah cinta itu mah nggak bisa diiniin. Cuman kalau mau dipilih rasa-rasanya tadi yang dibilang Katon, bisa bikin lu mood banget, bisa bikin lu unmood, bisa buat pekerjaan lu hancur banget, bisa sebaliknya. terus Sal, itu gimana Sal? Cinta itu kebutuhan. Iya sih benar. Kebutuhan itu Hidup bisa ini masuk. butuh cinta. Kalau Iya, nggak ada bisa cinta, masuk hidup dimana ini aja, guys. ya gimana ya? Hambar. Lu nggak punya perasaan sama apa-apa gitu. Wih, Iya kan, bener kan? benar. Butro. Kalau nggak jawab Nggak boleh. Gue juga tadi nggak bisa jawab, lu gue jawab. ya itu, cinta itu nggak dijawab. Kali ini kita akan ngebahas tentang bukan podcast ya, ngobrol-ngobrol lah gitu tentang cinta yang kita bacain dari komen-komen yang ada di Instagram kalian semua yang sekarang lagi bergabung sekitar 113 orang gitu. Oke, sekarang kita akan bacain satu persatu kisah kalian. Orang tua udah setuju, tapi semakin kesini hati semakin ragu. Harus gimana ya bang? Nah, itu dari siapa jawab tadi? Maaf. Dari CH Septiawati. Dari CH Septiawati. Iya kalau ragu ya berarti nggak jauh. Sesimpel. Simpel. Tapi kan orang tua udah setuju kan berat. Introspeksi lagi sama pasangannya. Berat loh. Mungkin ada sesuatu yang Yang nyangkut. iya gitu. Sebenarnya kalau misalnya dalam keadaan itu biasanya waktu mau nikah gitu kadang mah kita ragu sama pasangan Iya, masing-masing. takut salah pilih. Takut ke depannya kayak gimana, terus apakah gue nyaman sama orang ini enggak ketika udah nikah kayak gitu. Biasanya ya benar ini orang tua setuju, pas udah direstuin tinggal jalan aja, tapi dari diri masing-masing pasti ada kayak gitu. Nggak apa-apa, itu sesuatu yang wajar. Mungkin kalau misalnya belum belum nentuin jadwal untuk nikah apa segala macam, balik lagi bisa introspeksi diri masing-masing gitu. Nanti bisa nggak ketemu atau kayak gimana, terserah treatment kalian masing-masing. Intinya kayak gitu sih kalau menurut gue. Menurut yang lain gitu. Next. Ya. Dari Ashila_Mina. Oke. Kak, menurut kalian kalau kita sudah serius sama pasangan terus terhalang restu orang tua dan kita udah berusaha buat ngeluluhin hati mereka orang tua, tapi belum ada restu juga, apa yang bakal kalian lakuin? Kebalikan sama yang tadi. Kalau yang tadi kan orang tua udah setuju, tapi hati ragu. Dari diri masing-masing ya enggak, tapi ini kebalikannya. Dari kitanya udah yakin tapi orang tua yang enggak yakin. Gimana menurut kalian, geng? Ini dari pihak sih Orang tua. nggak kan orang tuanya nggak setuju. Orang tua siapa yang nggak setuju?
mungkin yang dimaksud itu adalah Dia- orang dia- tua Si masing-masing. pacarnya. Iya. Si pacarnya ini orang tua Enggak, pacarnya nggak sih? Orang tua masing-masing aja. Iya, Orang betul tua masing-masing. masing-masing. Mungkin dua-duanya kali nggak setuju. Kalau dari gue mah kembali ke diri lo sendiri lagi, gimana caranya lo mendeskripsikan pacar lo ke orang tua lo, gimana? Kalau misalkan penilaiannya dari orang tua lo negatif ke pacar lo, ya lu kan yang 24 jam sama orang tua lu, ya lu ngejelasin nih, gini loh pacar aku tuh gini, proses, nggak instan. Karena orang tua juga pasti bakal ngerti sih pilihan anaknya tuh ya, kalau menurut dia terbaik ya insya Allah ya terbaik gitu. Asal lu bisa aja menjelaskan dengan baik dan benar dan dengan sabar. Kalau dari Katon gimana tuh? Pengalaman pribadi pernah? Sebenarnya kalau dari si show tuh ada triknya sampai direstuin. Ada triknya. Apa Apa itu nggak mau tahu. Harus Bisa pinter, tolong dibagi tipsnya? harus pinter main catur kah? Enggak. Jadi gini. Ini juga gue tahu dari teman gue. Jadi kalau dari sisi cowok tidak direstuin sama orang tua dari si cewek, jangan putus asa. Lebih cari informasinya, diskusi ke si ceweknya. Orang tuanya tuh kayak gimana, sukanya apa, nggak sukanya apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan. Tanya cewek-cewek, tadi kan orang tuanya cewek lebih tahu tentang orang tuanya. Terus kalau nggak suka tuh jangan nyerah. Serius, jangan nyerah. Kenapa? Karena gini, orang tua si cewek itu akan ngeliat usaha lo gitu. Kayak walaupun aku nggak suka sama nih anak kayak gitu, tapi lu tetap usaha deketin terus dengan sikap baik lu kayak gitu. Kalau menurut gua triknya. Coba. Jawaban yang bagus. Coba satunya Katon menjawab. Tro. Kalau menurut gue mah seorang ayah ini mau ngelepas anaknya, anak perempuan, pasti dia juga akan mikir kalau misalnya ini dari kecil anak gue kasih susu, gue kasih makan yang baik, maksudnya bukan gue kasih kehidupan yang layak, terus gue usahain kalau misalnya permintaannya misalnya minta kuliah gue kuliahin, minta motor gue kasih, minta mobil gue kasih gitu. Ketika kita sadar lah ketika kita mau ngajak dia nikah tapi kita belum punya apa-apa, mereka nggak setuju aja gitu loh. Karena kan dari kecil si orang tua ini pasti ngasih yang terbaik untuk anaknya gitu loh. Jadi kadang juga nggak ada yang salah, maksudnya pemikiran orang tua dari masing-masing pihak gitu. Tergantung dari kitanya. Kalau misalnya lo udah yakin ya lo usaha. Kalau misalnya ngeyakinin orang tua misalnya dari finansial, ya berarti lo harus kerja dengan baik gitu loh, nggak cuma ngandelin kayak sekarang mah gue punya cinta terus habis itu ya udah kita nikah ntar bareng-bareng apa itu bahagia bareng-bareng dirintis dari awal gitu. Itu juga nggak ada salahnya gitu. Tapi juga mungkin pemikiran orang tua kita kan beda juga kan. Anak gue udah gue kasih yang terbaik dari kecil, masa lo aja masih kelonta-lonta gitu. Ya nggak? Setiap orang tua sih pasti bakal Mikir kayak gitu. Berarti dari usaha lo nya sendiri harus mungkin lebih. Orang tua itu pasti ini juga kok, maksudnya akan dulu juga kalau misalnya usaha lo juga kelihatan gitu. Kalau misalnya usaha lo nggak ada, orang tua juga daripada jangan cuma sekedar omong aja lah, intinya lah kayak gitu. Banyak kan sekarang kan cuma gue udah ini tapi buktinya nggak ada. Udah next. Tips kenalin pasangan ke ortu gimana bang? Mau kenalin pasangan tapi takut kalau ortu nggak suka. Jangan takut, jangan. Coba aja dulu. Taruh. Gue tanya dulu. Lo sebagai cowok nih, lo berdua sebagai cowok. Kalau punya pacar gitu, pengen buru-buru ketemu orang tuanya apa enggak? Kalau pertama-tama sih nggak dulu. Kita harus kenal ya ceweknya dulu, harus kenal banget. Berapa lama? Eh, Seberapa dekat, seberapa lama? Tergantung ada orang yang dekatnya cepet banget, ada yang orang dekatnya lama. Tergantung. Oh, bisa belum ada tahap sampai ke sana. Hah? Iksal. Iya. Coba Putro. Ya benar juga sih. Coba Putro. Jujur-jujuran
selama gue pacaran berapa kali dan sampai yang terakhir nggak pernah gue ngenalin sama orang tua. Salah, gue baru sadar akhir-akhir ini sebenarnya orang tua juga pengen tahu segala macam. Ketika udah mulai kayak gimana sih anak gue tuh gitu. Jadi pernah satu kejadian waktu gue lulus, cewek gue nyamperin gitu kan, dan orang tua itu udah tahu kalau misalnya mungkin itu, tapi gue nggak berani ngenalin ke ini ke cewek karena gue jujur tipikal orang yang mungkin masih pengen main-main. Kalau dulu sih masih belum ya, maksudnya masih belum kepikiran kayak gitu. Untuk sekarang mungkin udah kayak arahnya udah mau ke sana gitu, intinya gitu. Kalau misalnya udah emang benar-benar serius, mending kenalin sama orang tua masing-masing, baik dari pihak cewek pasti sih. Kalau cowok itu saran saya mending kenalin. Kadang itu first impression orang tua itu biasanya juga mereka juga ngasih suggest juga gitu, oh anak ini misalnya kayak gini-gini loh gitu, ternyata baik gitu. Kadang juga kalau misalnya ada masalah dibantuin. Menurut Gimana Anda? posisi cewek? Kalau dari aku, kalau dari pandangan, nggak pandangan cewek ya, aku doang mah mau aja sih dideketin sama, bukan dideketin, dikenalin sama orang tua, mau banget. Kenapa? Karena kita tuh jadi lebih tahu pacar kita itu lebih seperti apa, nggak yang lu lewat dari chattingan doang, telepon ketemu doang. Kan yang ketemu sama pacar lu itu adalah orang tua lu bisa tahu lebih dalam pacar lu itu dari orang tua lu. Oke, pertanyaan terakhir. Kak, gimana soal hubungan yang toksik? Oke. Waduh. Waduh. Sebenarnya tolong dong Pak, jelasin dulu toxic itu apa, yang kayak gimana, biar kita satu frekuensi dulu nih. Gimana menurut lo nih? Toxic yang gue tahu itu tuh ya maksudnya hubungan yang nggak sehat, yang bener-bener udah nggak bisa dipertahanin dalam apa nggak dipertahanin tuh dari visualnya ya, tapi tuh gimana ya gue ngejelasin ya, pokoknya hubungan yang nggak sehat tapi lu mempertahankan itu karena cinta. Sedangkan cinta itu lu juga cinta sama dia cuma di mulut doang coy, tapi di hati lu sakit sama dia, lu ngejalanin itu sakit gitu, ngerti gak sih? Ya kita sakit tapi tetap bertahan gitu loh. Iya, tapi lu mempertahankan hubungan lu itu tuh dengan keadaan lu sakit hati gitu loh, tapi lu cinta sama dia, tapi lu sakit, ngerti gak sih? Sakit tuh hubungan lu udah nggak sehat aja, mau dipertahanin juga karena apa? Lu mau putus sama dia, gue sayang sama dia gitu, mau dipertahanin, tapi ya gini hubungannya gitu loh. Kontras gitu ya? Iya, itu toxic yang gue tahu. Sama, gue satu frekuensi. Oke, menurut lo gimana hubungan yang kayak gitu, Bang? Salah satu permasalahan toksik kan kalau misalnya dikit-dikit dipermasalahin lah, misalnya tentang waktu lah, tentang hal-hal kecil lah, ya enggak, tentang apa misalnya sifat kita yang ini, terus dia nggak suka sama kebiasaan kita yang ini. Kalau emang bener-bener suka, nggak ada itu yang kata misalnya oh gue nggak ada waktu untuk lo. Kalau misalnya lo suka sendiri, meskipun lo sesibuk apapun, lo pasti ada diluangin waktu untuk kalian. Kalau misalnya cowok itu bener-bener suka, begitu juga sebaliknya. Bisa udah nggak sehat nih, tapi kita nggak mau ini, misalnya kalau mau bertahan, gue nggak mau sakit, kita sakit malah sakit gitu loh. Kalau kita mau mutusin, mau ninggalin, gue nggak mau dia sakit gitu, ngerti kan? Ya gitu, bingung jadinya. Kalau gua perjelas Iksal, ada kejadian yang berulang-ulang ngebuat si A jadi sakit terus. Tapi ketika A-nya bertindak, misalkan memutuskan hubungan atau gimana, yang pihak si B-nya yang sakit gitu kan ya, kayak gitu kan, ya bingung pilihannya menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain gitu kan. Iya. Gue nggak bisa ngasih saran karena yang menjalani ya si A dan B itu, orang itu. Tapi kalau menurut gua sebaiknya diomongin. Tapi kalau diomongin udah berkali-kali tidak bisa juga, ya sudah, sudahi saja. Kenapa? Pertama,
berhenti menyakiti diri sendiri yang secara berulang-ulang. Terus si B-nya juga sakit, ya udah nggak apa-apa, tapi kan cuma sekali itu sudah nggak sakit lagi kan, biar sama-sama recovery. Udah, karena udah panjang juga, udah pagi juga. Sekarang udah jam berapa? 4. Jam 4 pagi. Sekarang tanggal berapa? 5, 6, Tanggal 6 6 April. Kita tayangin 6 April malam juga. Kita bikin pagi ini, malamnya langsung kita tayangin. Ini semua menurut jawaban kita sendiri ya. Maksudnya opini pribadi kita opini semua. pribadi masing-masing. Nggak ada yang Mungkin, salah, nggak ada yang mungkin kalian punya jawaban sendiri, nggak apa-apa. Kalian boleh bantu kalau misalkan jawaban kita ada yang salah atau punya pengalaman pribadi yang bisa membantu kita dan teman-teman yang lain, boleh komen di bawah juga. Kalau misalkan kalian suka kita buat konten yang semacam podcast kayak gini, ngebahas hal-hal cinta atau hal-hal lainnya, atau kalau punya saran boleh komen di bawah. Cukup sampai sini aja karena sudah pagi. Bapak family mohon pamit. Bye bye.